Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat dan juga penulis penjelasan atas wasiat tersebut, yaitu Sayyid Muhammad dan Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari. Dan juga kita doakan seluruh saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang dizalimi oleh para Zionis, yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan kemenangan bagi mereka, menurunkan bala bantuan bagi mereka, dan juga memberikan kelembutan kepada para mustad'afin, orang-orang yang lemah di sana, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk terus berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kali ini kita akan mengkaji dengan tema menjaga lisan dari menggunjing atau ghibah. Syekh Muhammad bin Siddiq rahimahullahu taala berwasiat, wala tulawwith lisanaka bighibatin. Aku pun berwasiat agar kamu tidak mengotori lisanmu dengan ghibah. Sayyid Abdul Aziz berkata, karena ghibah atau menggunjing orang lain termasuk dosa besar dan seburuk-buruk kemaksiatan yang diposisikan setara dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala lahma akhihi fid dunya, barang siapa yang memakan daging saudaranya di dunia, qurriba ilaihi yaumal qiyamati fayuqalu lahu, maka pada hari kiamat kelak akan didekatkan kepadanya dan dikatakan, kulhu mayyita kama akaltahu hayya, makanlah mayat ini sebagaimana engkau pernah memakannya di saat dia masih hidup. Wayaklahu wayadijju, kemudian dimakannya seraya menjerit ketakutan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kemudian Sayyid Abdul Aziz menjelaskan kembali, zina merupakan perbuatan yang keji dan bagian dari dosa besar yang keharamannya disepakati di dalam syariat agama samawi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa taubat dari ghibah lebih berat daripada taubat dari perbuatan zina. Begitupun riba,
termasuk dosa besar dan seburuk-buruk kemaksiatan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelakunya. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna arbar riba istitalatul mar'i fi irdi akhihi. Sesungguhnya seburuk-buruk riba adalah seseorang merusak kehormatan saudaranya sendiri. Dan telah aku jelaskan mata rantai hadis ini dalam kitab Al-Asl, kata Sayyid Abdul Aziz. Adapun ghibah termasuk perbuatan maksiat yang bisa mendatangkan siksa kubur sebagaimana dalam hadis sahih. Maka wajiblah untuk menjaga diri dari dosa besar ini yang darinya bisa timbul bermacam-macam siksa. Na'udzubillah. Dan sungguh banyak manusia yang meremehkannya dewasa ini, bahkan mereka anggap ghibah hal yang biasa mereka lakukan dan selama dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang ghibah pernah kita bahas dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah, yaitu menjaga lisan. Bagian dari menjaga lisan adalah menjaga lisan dari membicarakan saudara kita di belakangnya. Itulah ghibah. Sehingga di sini dijelaskan bahwa melakukan ghibah itu sama dengan memakan daging saudara kita yang telah mati. Kemudian di hadis ini juga dijelaskan tadi bahwa apa? Kelak ketika ada orang yang melakukan ghibah di dunia, maka di akhirat orang yang dighibahi mayatnya itu didekatkan kepada pelaku ghibah. Kemudian diperintahkan untuk apa? Makan mayat ini sebagaimana engkau memakannya ketika dia masih hidup. Kemudian dimakan dan setelah itu apa? Setelah itu dia dengan ketakutan memakannya. Ini adalah dosa dari ghibah. Kemudian setelah itu di dalam buku ini Sayyid Abdul Aziz menjelaskan dua riwayat bahwa ghibah ini dosanya lebih besar daripada zina dan lebih besar daripada riba. Karena apa? Karena redaksi yang digunakan Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya seburuk-buruknya riba adalah seseorang merusak kehormatan dari saudaranya. Artinya membicarakan. Sepertinya pembahasan ini tidak perlu kita perpanjang. Karena apa? Sekarang contohnya banyak. Jadi di suasana yang hangat seperti ini sudah banyak contohnya. Maka ketika kita sudah bisa menahan di masa seperti ini untuk tidak membicarakan, maka kita sudah selamat dari dosa besar tersebut. Ya, selamat dari dosa besar tersebut. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua contohnya ada banyak di sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika seorang sahabat melakukan zina. Ya, melakukan zina. Jadi contoh semua ini santrinya Rasulullah, muridnya Rasulullah melakukan zina. Kemudian dirajam oleh Rasulullah. Hukum rajam itu ketika seorang pelaku zina terbukti melakukan zina dan dia sudah menikah atau pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam. Rajam itu orangnya dipendam di tanah, tinggal kepalanya. Kemudian dilempari dengan batu kerikil sampai meninggal. Itu hukumannya. Itu namanya rajam. Seorang sahabat melakukan zina, dihukum oleh Rasulullah, dirajam, meninggal. Setelah meninggal, sahabat yang lain menggunjing. Sahabat yang meninggal tadi digunjing. Oh, dia pelaku zina begini di neraka begini. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, demi Allah, taubat
sahabat tadi sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tobatnya itu dibagikan seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, lakafa kata Rasulullah, maka akan cukup. Jadi tobat sahabat tadi kalau dibagikan kepada seluruh penghuni langit dan bumi itu cukup. Coba bayangkan, ini Rasulullah mendidik untuk apa? Untuk tidak membicarakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, sesuatu yang tidak kita ketahui. Satu-satunya ghibah yang dibolehkan. Kalau ghibah dibolehkan artinya bukan ghibah, karena diperbolehkan, yaitu membicarakan perawi hadis. Jadi dalam ilmu hadis itu ada silsilah sanad. Perawinya itu kan dihukumi oleh para ulama. Oh, dia hafalannya lemah. Oh, dia hafalannya kuat. Oh, dia salah dalam hadis ini. Oh, dia di akhir hayatnya pikun. Oh, setelah bukunya, perpustakaannya terbakar, dia tidak punya hafalan, karena biasanya dia meriwayatkan dari buku. Itu semuanya dibicarakan dalam ilmu hadis. Artinya membicarakan seseorang dalam ilmu hadis itu bukan ghibah. Karena apa? Karena sedang menguji keotentikan riwayat yang sampai kepada kita. Agar apa? Agar tidak ada syariat yang dibuat-buat. Sehingga Allah menciptakan para ahli hadis itu untuk menjaga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu satu-satunya ghibah yang diperbolehkan dalam ilmu hadis. Sehingga kita akan menemukan ulama ini mengkritik ini, ulama ini mengkritik ini, ulama ini melemahkan hadis ini, ulama ini menguatkan hadis ini. Nah, itu saling kritik dalam apa? Dalam ilmu hadis membicarakan seorang rawi. Itu boleh. Karena apa? Demi keotentikan ajaran agama Islam dan menyelamatkan ajaran agama Islam dari penyimpangan. Karena banyak hadis-hadis palsu yang dibuat ketika itu. Itu satu-satunya ghibah. Maka selain itu tidak diperkenankan ghibah, ya. Tidak diperkenankan ghibah. Wallahu wa rasuluhu a'lam.